Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pelajaran pertama dengan tema Nabi Muhammad SAW panutanku, dengan subtema Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti kalian mampu memahami sikap percaya diri Nabi Muhammad serta mampu menceritakan sikap percaya diri dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, gambar siswa yang sedang berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Yang kedua, gambar siswa yang sedang berpidato di depan siswa yang lainnya dengan percaya diri. Yang ketiga adalah gambar siswa-siswa yang sedang mengerjakan ulangan dengan percaya diri. Apa itu percaya diri? Mengapa kita harus percaya diri? Apakah Nabi Muhammad juga memiliki sifat percaya diri? Sebelum kita bahas tentang percaya diri, kita akan simak terlebih dahulu kisah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam hal percaya diri. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal saat beliau dalam kandungan. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Pada usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Beliau adalah pembesar suku Quraisy. Beliau memiliki tikar yang sering digelar di depan halaman Ka'bah. Tak ada seorang anak pun yang berani duduk di atas tikar itu. Hingga suatu hari Muhammad kecil duduk di atasnya. Melihat itu, paman-pamannya berlari berusaha mengangkat Nabi Muhammad dari tikar tersebut. Namun, kakeknya melarang sambil berkata, "Biarkan anak itu duduk. Demi Allah, sungguh dia mempunyai kedudukan yang istimewa." Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Beliau pernah mengalami kesulitan ekonomi karena diboikot oleh masyarakat kafir Quraisy yang melarang untuk membantu atau meminta bantuan, melakukan jual beli atau menikahi pengikut Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, pengikut Nabi Muhammad SAW tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari karena kafir Quraisy tidak mau menjual dagangannya kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Nabi tetap percaya diri dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, walaupun mengalami kesulitan ekonomi. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin akan kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah sedikit kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam hal percaya diri. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan menganjurkan kepada kita agar selalu percaya diri. Lalu,
Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya diri termasuk akhlak yang mulia. Anak yang percaya diri akan memiliki perasaan yakin pada dirinya, yakin dalam melaksanakan tugas dan selalu meninggalkan keraguan-raguan, karena lawan dari percaya diri adalah bimbang, ragu-ragu, atau takut. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu percaya diri. Beliau bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakanlah perkara yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita selalu percaya diri, terutama dalam mengerjakan kebaikan. Apabila kita ragu dalam hal kebaikan, maka sebaiknya kita tinggalkan. Berbeda halnya ketika kita berbuat keburukan. Kita harus merasa takut dan malu, karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u minal iman." Malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini justru kita harus merasa malu ketika kita melakukan keburukan. Jika kita tidak malu ketika melakukan keburukan, berarti iman kita kepada Allah patut dipertanyakan. Berikut adalah ciri-ciri orang yang percaya diri. Yang pertama, selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Meskipun tidak banyak yang ia mampu kerjakan, tetapi ia tetap menghargai kemampuannya itu. Kedua, selalu memegang teguh pendirian. Dia sudah mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Sehingga jika ada orang yang mengajaknya berbuat buruk, dia tidak akan terpengaruh. Ketiga, tidak akan ragu-ragu. Ia percaya bahwa apa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang benar, sehingga tidak ragu-ragu ketika berbuat. Adapun hikmah orang yang percaya diri diantaranya adalah: 1. Berjiwa mandiri. Orang yang percaya diri akan percaya bahwa dirinya bisa melakukan apa-apa secara mandiri. 2. Berpikir positif atau berpikir yang baik-baik terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. 3. Tidak akan mudah putus asa, karena orang yang percaya diri selalu yakin akan kemampuannya, sehingga dia akan terus berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, demikianlah anak-anak materi hari ini. Semoga kalian memahami apa yang telah disampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.